Saya Windy, perwakilan dari kelompok peternakan yang akan membahas hasil analisis data produksi daging sapi, kambing, dan domba di Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Daging menjadi salah satu sumber protein utama dan sangat baik untuk pertumbuhan. Dalam 100 gram daging terkandung lemak 10%, 217 kalori, 61% air, dan 26,1 gram protein. Rata-rata tingkat konsumsi daging di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata tingkat konsumsi dunia yang mencapai 6,4 kg daging sapi, 14 kg daging ayam, dan 1,7 kg daging kambing. Tentu saja dengan rendahnya tingkat konsumsi daging ini berpengaruh pada rendahnya tingkat asupan protein hewani pada masyarakat Indonesia, terutama untuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Padahal protein hewani merupakan sumber pangan yang sangat baik untuk masa pertumbuhan dan perkembangan anak-anak karena kandungan asam aminonya yang lengkap. Wakil Gubernur Jawa Barat Haji UU Ruzhanul Ulum SM mengatakan kebutuhan sapi di Jawa Barat 193.255 ton daging atau setara 1.017.138. Dari jumlah tersebut, baru 24% saja terpenuhi dari sapi lokal Jawa Barat. Guna memenuhi kebutuhan, selama ini dipasok dari wilayah lain atau impor dari luar negeri. Selain daging sapi yang menjadi favorit masyarakat Indonesia, sebenarnya daging kambing dan domba mengandung gizi yang setara bahkan lebih baik dari daging sapi. Departemen Pertanian Amerika Serikat menyebutkan kambing memiliki lemak jenuh paling rendah dibandingkan ayam maupun sapi, yakni 2,6 gram per 100 gram masak. Adapun lemak jenuh ayam mencapai 6,3 gram per 100 gram masak, sedangkan sapi lebih tinggi lagi, yakni mencapai 7,9 gram per 100 gram masak. Bahkan kolesterol kambing juga paling rendah, yakni 63,8 gram dibandingkan ayam 76 gram dan sapi 73,1 gram. Penelitian yang kami lakukan dengan rumusan masalah sebagai berikut. Tujuannya adalah sebagai berikut. Serta manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Berdasarkan data yang didapat dari e-book Jawa Barat dalam angka tahun 2020, didapatkan data mengenai produksi daging di Jawa Barat dalam kilogram pada tahun 2019. Berikut hasil analisis dengan metode analisis komponen utama menggunakan Microsoft Excel dan SPSS atau Statistical Package for the Social Sciences. Didapatkan hasil bahwa wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi memiliki potensi yang signifikan untuk produksi daging sapi, kambing, dan domba. Wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Bandung, dan Kota Depok memiliki signifikan yang tinggi untuk produksi daging sapi. Wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta memiliki signifikan yang tinggi untuk produksi daging domba. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Sukabumi dan yang lain sebagainya memiliki signifikan yang rendah untuk daging sapi, kambing, dan domba. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan bidang peternakan. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang dapat membantu para peternak untuk meningkatkan produksi daging lokal, terutama pada wilayah yang memiliki signifikan rendah terhadap produksi daging sapi, kambing, dan domba, sehingga dapat memaksimalkan produksi daging lokal dan meminimalisir impor daging. Wilayah kabupaten atau kota yang memiliki hubungan signifikan rendah dapat mencari alternatif untuk pengembangan sumber protein lainnya, baik protein hewani atau nabati yang lebih berpotensi untuk dikembangkan.
Menurut Setiawan, kelompok protein hewani terdiri atas protein yang berasal dari ikan, daging, telur, dan susu, sedangkan kelompok protein nabati berasal dari beras, kacang-kacangan, dan sayuran. Selain pembuatan kebijakan pemerintah, juga dapat melakukan sosialisasi atau pelatihan mengenai budidaya yang baik dan benar untuk memaksimalkan produksi daging. Sekian yang bisa saya dan teman-teman sampaikan, semoga hasil analisis tersebut dapat bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih.